Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kontrak perkuliahan atau pembagian tugas dan penjelasan bagaimana proses perkuliahan mulai awal hingga akhir pada mata kuliah etika profesi keguruan. Rincian materi pada kuliah etika profesi keguruan ada 16 pertemuan. Yang pertama yaitu pengantar. Pengantar ini diantaranya perkenalan, kontrak kuliah, kemudian pembagian tugas, kesepakatan nilai, dan seterusnya. Kali ini sudah pertemuan 1. Kemudian pada minggu depan, pertemuan kedua yaitu tentang konsep dan teori etika. Pertemuan 3, konsep profesi keguruan. Pertemuan keempat, status, sifat, dan peran guru. Pertemuan kelima, kode etik guru Indonesia. Pertemuan keenam, organisasi profesi keguruan. Pertemuan ketujuh, kompetensi guru. Kemudian tugas ini sekaligus UTS tentang mempublikasi artikel ilmiah. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan di bagian akhir. Kemudian pertemuan ke-9, kebijakan terkait dengan guru. Kemudian penilaian kinerja guru, uji kompetensi guru, sertifikasi guru, dan berbagai problematikanya. Kemudian sikap-sikap profesional guru. Ke-14, kesalahan guru dalam mengajar dan solusinya. Kemudian pertemuan ke-15 nanti adalah refleksi perkuliahan mulai awal hingga akhir. Kemudian diakhiri dengan UAS yang ini akan dilaksanakan secara online melalui LMS yang sudah disediakan oleh kampus. Rincian materi ini sudah saya sesuaikan dengan silabus atau outline atau RPS yang sudah disepakati dan disahkan oleh fakultas terkait dengan mata kuliah etika profesi keguruan ini, dan sudah saya bentuk bahan ajar atau buku ajar yang isinya sesuai atau persis dengan rincian materi ini yang dapat kalian download secara gratis pada deskripsi video ini. Kemudian sistem penilaian pada perkuliahan kali ini yang pertama yaitu mengisi presensi di LMS pada jam kuliah. Ini saya harapkan semua mahasiswa dapat mengisi presensi secara mandiri. Itu saya beri porsi 20%. Kemudian partisipasi diskusi online itu 20%. Diskusi online ini maksudnya nanti di setiap video pembelajaran di bawah itu saya harap mahasiswa boleh berkomentar, boleh bertanya atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan temannya. Dari siapa yang aktif di situ itu menjadi poin plus dalam saya memberikan nilai. Diskusi online ini nanti ada 3 media yang digunakan. Yang pertama LMS, di situ nanti saya berikan kolom diskusi atau forum, kemudian komentar di YouTube, dan diskusi di WA Group. Itu 3 media ini yang saya gunakan untuk perantara dalam partisipasi diskusi online ini. Kemudian yang ketiga, tugas submit artikel jurnal. Ini poinnya paling besar karena saya paham betul tugas ini tidak mudah. Harus membuat jurnal yang sesuai standar OJS. Kemudian tugas kalian hanya mensubmit ya. Sebelum disubmit nanti harus lolos dulu review dari saya, baru bisa disubmit. Itu sudah sama dengan mengumpulkan tugas kuliah. Penjelasan detailnya nanti di bagian akhir saya jelaskan terkait dengan bagaimana submit artikel jurnal ini. Kemudian yang terakhir UAS online ini bobotnya 20%. Kemudian ketentuan tugas ini sangat penting sekali supaya tidak salah paham. Saya harapkan
pada kesempatan kali ini semua mahasiswa harus paham betul apa yang harus dikerjakan setelah mendapat kontrak kuliah ini. Yang pertama, tugas berupa publikasi artikel ilmiah melalui OJS dengan tema utama yaitu guru. Guru ini nanti kalian breakdown, kalian rinci lagi tema apa atau subtema apa yang menarik atau yang sedang aktual pada akhir-akhir ini. Itu diangkat menjadi sebuah artikel ilmiah yang nanti bisa dijurnalkan. Nah, nanti secara lebih detailnya setiap perkuliahan akan kita rinci satu persatu berbagai aspek terkait dengan guru. Yang kedua, dikerjakan secara individu atau kelompok maksimal 2 orang. Boleh individu, boleh kelompok, tapi maksimal hanya 2 orang. Ini saya beri kesempatan kepada koordinator untuk menawarkan kepada anggota kelasnya siapa yang kelompok, kemudian 2 orang itu siapa saja. Saya harapkan tidak berjauhan supaya bisa selalu berkoordinasi dalam menulis artikel ilmiah itu. Atau individu boleh. Memang pengelola jurnal itu ada yang mengutamakan penulis berkelompok, ada yang tetap mengutamakan substansi, tidak memperhatikan jumlah penulisnya. Yang ketiga yaitu wajib mengutip dari bagian buku ajar kuliah ini, karena supaya tidak terlalu melebar hasil tugas dan materi kuliahnya. Silahkan kembangkan, misalnya kalian merujuk 1 paragraf saja inti dari tema itu yang diambil dari buku ajar kuliah ini, 1 paragraf saja, kemudian digabungkan dengan buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Itu lebih baik begitu. Kemudian artikel jurnal itu wajib disubmit atau diupload melalui OJS yang dikelola oleh FTIK IAIN Jember. Di bagian video lain ini sudah saya sampaikan jurnal apa saja yang bisa dibuat fasilitas publikasi jurnal bagi mahasiswa, khususnya di FTIK IAIN Jember maupun di kampus lain. Boleh juga kalian mengupload di kampus lain, yang penting sesuai dengan tema dan permintaan OJS yang hendak diupload. Kemudian format jurnal itu seperti apa? Ini tidak ada format tetap. Format artikel itu harus menyesuaikan dengan template yang ada di OJS masing-masing kampus yang dituju. Ini sangat beragam sekali, jadi kalian harus tahu OJS mana yang akan dibuat sarana untuk publikasi. Kalian download template-nya, kalian sesuaikan dengan template itu. Tidak ada dalam kuliah ini formatnya harus seperti ini, tidak ada, bebas. Yang penting sesuai dengan template OJS-nya. Kemudian dosen atau saya menilai substansi artikel itu. Jadi sebelum disubmit, artikel dikirim ke saya, kemudian saya review, kalau ada revisi ya direvisi. Kemudian kalau saya sudah fix ACC, boleh mahasiswa mensubmit jurnalnya. Dari substansi artikel itu yang saya nilai menjadi tugas sekaligus UTS. Kemudian bagi artikel yang telah dipublish, ini bagi mahasiswa yang berhasil artikelnya diterima dan dipublish oleh pengelola jurnal, ya, saya beri nilai maksimal yaitu 100. Pasti nilainya A kalau ada A+. Bagi mahasiswa yang jurnalnya sudah dipublish atau minimal diterima oleh pihak pengelola OJS. Tapi bagi yang sudah mensubmit, saya nyatakan tugasnya sudah selesai. Untuk penilaiannya saya lihat pada aspek-aspek penilaian yang lain. Diakhiri pada kesempatan kali ini ada sebuah hikmah atau renungan yang bisa
kalian pelajari. Ada ungkapan, itu di dalam buku saya juga saya cantumkan di bagian pendahuluan awal. Butuh puluhan tahun untuk mencapai kesuksesan, tapi hanya butuh semenit saja untuk menggagalkannya. Coba kalian renungkan apa maknanya ini. Jadi kita sekolah mulai TK, SD, SMP, dan seterusnya sampai perguruan tinggi itu puluhan tahun. Tujuannya satu, yaitu menggapai kesuksesan atau kebahagiaan hidup. Ketika lama menggapai kesuksesan dan kita sudah mencapai kesuksesan itu, untuk menggagalkannya butuh waktu yang semenit saja atau butuh waktu yang tidak lama. Penyebab kegagalan itu bukan karena hanya sekedar malas, bukan hanya sekedar kerjanya kurang baik, bukan itu. Tapi satu penyebab kegagalan yaitu pelanggaran etika. Banyak contoh-contoh pejabat mencapai puncak tertinggi, menjadi anggota dewan, menjadi pejabat ini, kepala dinas ini, dan seterusnya. Mereka puluhan tahun untuk menggapai itu, tapi karena satu pelanggaran, misalnya korupsi, pelanggaran asusila, dan seterusnya, narkoba, langsung jabatannya habis semuanya, mereka berakhir di bui. Nah, jadi yang perlu ditekankan, pintar, cerdas akalnya itu penting, tapi lebih penting cerdas yang beretika. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.